Kami di sini materi akan tentang teori mempresentasikan materi kepemimpinan tentang dan kepemimpinan dan implementasinya pada lembaga pendidikan. Jangan lupa disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Miftahul Sabila NIM 1. Saya Muhammad Sanul Muna dengan NIM 230202200004. Saya di sini Dea Fitri Anggriani, NIM 2302020013. Yang pertama yakni pengertian kepemimpinan, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekadar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin atau leader, yakni adanya seseorang yang berfungsi memimpin yang disebut pemimpin atau leader. Yang kedua ada orang lain yang dipimpin, yakni adanya diibaratkan kita sebagai anggota tim, ada pemimpin yang memimpin kita. Yang ketiga, ada kegiatan mempengaruhi orang lain. Adanya kegiatan yang mempengaruhi orang lain ini yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Yang keempat, ada tujuan yang mau dicapai, yakni yang ada tujuan yang mau dicapai ini baik yang dirumuskan secara sistematis maupun seketika. Yang kelima, berlangsung dalam kelompok atau organisasi, baik besar dengan banyak maupun kecil dengan sedikit orang-orang yang dipimpin. Sumber-sumber kepemimpinan. Yang pertama ada kekuasaan, keahlian, atau expert power. Kekuasaan ini ada sebagai akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan, keahlian, kecakapan, serta kemampuan seorang pemimpin dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, ada kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Seseorang akan memiliki kekuasaan legitimasi bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatan orang tersebut yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan atau pengaruh yang dimilikinya. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan legitimasi tinggi akan cenderung untuk mempengaruhi orang lain karena dia seakan memiliki hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada kekuasaan referensi atau reference power. Nah, kekuasaan referensi ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma atau kepribadian yang menarik. Nah, dari kekuasaan yang memiliki karisma ini, pemimpin tersebut mampu mempengaruhi bawahannya. Yang keempat, ada kekuasaan penghargaan atau reward power. Nah, kekuasaan penghargaan ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang bersumber dari kemampuan pemimpin untuk memberikan hadiah, penghargaan atau upah terhadap bawahannya. Yang kelima, ada kekuasaan paksaan atau coercive power. Nah, kekuasaan ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat
Nah, kekuasaan ini sangat bertentangan dengan kekuasaan penghargaan. Karena kekuasaan penghargaan tadi kan memberikan hadiah atau penghargaan kepada bawahannya, sedangkan kekuasaan paksaan memberikan hukuman atau punishment untuk kinerja yang buruk dari bawahannya. Mungkin sekian presentasi materi yang saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama itu ada the great man theory yang ditemukan oleh Thomas Carlyle, dampak orang besar. Nah, konsep dari teori ini itu pemimpin hebat terakhir dengan kualitas bawaan, bukan dibentuk. Tokoh the great man theory ini ada dua, yaitu Albert Einstein dan Mark Zuckerberg. Terus yang kedua ada teori sifat yang diciptakan oleh Brigham yang berkenaan dengan kepribadian dan karakter. Nah, konsep dari teori ini itu berfokus pada karakteristik dan sifat bawaan. Nah, tokoh teori sifat ini ada Alexander Fritz dan Mao Zedong. Terus yang ketiga ada teori perilaku yang ditemukan oleh James Owen, atau artinya ini pemimpin yang dilatih secara tepat akan efektif. Nah, konsep dari teori ini bagaimana dan mengapa individu berperilaku secara tertentu. Nah, tokoh dari perilaku ini ada Abraham Lincoln dan Gerald David. Terus ada teori situasional yang ditemukan oleh Ken Blanchard, artinya kepemimpinan sesuai dengan tingkat kematangan pengikutnya. Nah, konsep dari teori ini adalah tidak ada suatu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Nah, tokoh dari teori ini ada William Gates III dan Jacinda Cat L.A. Nah, terus selanjutnya ada teori transaksional yang ditemukan oleh Bruns. Teori ini itu menjelaskan tentang hubungan pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya. Nah, konsep dari teori ini bagaimana orang-orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Tokohnya ada Joseph Raymond dan Charles Andre. Terus untuk selanjutnya ada teori transformasional. Nah, teori ini ditemukan oleh Bernard M. Bass, yang dimana teorinya ini artinya itu pemimpin mengubah dan meningkatkan kinerja pengikutnya. Untuk konsep teori itu kemampuan pemimpin untuk mengubah dan meningkatkan kinerja pengikutnya. Tokoh dari teori ini ada Walt Disney dan Sri Mulyani Indrawati. Oke, itu tadi teori yang terakhir, dan sekarang saya akan menjelaskan karakteristik teori transaksional. Nah, untuk pertama itu karakteristiknya itu kontrak pertukaran atas hasil yang dicapai. Terus yang kedua ada pemimpin mengontrol kinerja anggotanya. Terus yang ketiga ada pemimpin melakukan intervensi. Terus yang keempat ada pemimpin memberi kepercayaan kepada anggotanya. Itu keempat tadi itu karakteristik dari teori transaksional. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik teori transformasional. Nah, di sini itu teorinya ada 4. Yang pertama itu ada idealis influence. Terus yang kedua itu ada inspirational motivation. Yang ketiga ada intellectual stimulation. Dan yang keempat ada individualist consideration. Saya akan jelaskan satu-satu, mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama ada idealis influence. Nah, berdasarkan definisinya,
itu dapat disimpulkan bahwa idealis influence ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menumbuhkan rasa hormat, rasa bangga, dan rasa percaya bawahan kepada pemimpinnya. Terus yang kedua ada inspirational motivation. Nah, dimensi ini direfleksikan dengan perilaku yang memberikan arti dan tantangan dari para pengikut. Misalnya, menyampaikan harapan-harapan yang jelas dan menunjukkan komitmen terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada intellectual stimulation. Nah, intellectual stimulation ini bermakna bahwa pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahannya, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan yang baru. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada individualist consideration. Nah, individualist consideration ini merupakan perilaku pemimpin yang selalu peduli terhadap pengembangan kemampuan atau karir bawahannya, memperlakukan bawahan sebagai individu, berusaha untuk mengerti keinginan bawahan, dan berfungsi sebagai penasehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan. Di sini mengambil contoh seorang kepala sekolah yang memimpin lembaga pendidikan. Adapun teori yang pertama yaitu The Great Man Theory. Nah, di sini kepala sekolah dapat mengadakan program baru yang inovatif agar minat siswa belajar itu meningkat dan semangat. Contohnya, kita bisa melihat ketika ada pandemi COVID-19. Nah, itu pembelajaran dilakukan secara daring. Agar apa? Pendidikan tetap terlaksanakan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dengan tegas menegakkan aturan yang ada. Agar apa? Agar siswa tidak melanggar aturan dan agar siswa menjadi taat terhadap peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya di sini aktif bukan aktif terus mengikuti seperti kegiatan pramuka. Namun kepala sekolah menghimbau agar siswanya mengikuti pramuka tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah secara rutin mengadakan pertemuan. Di sini maksudnya pertemuan agar apa? Agar kita antara kepala sekolah dan orang tua itu tahu bahwa kita di sekolah terhadap anak didiknya atau anak dari wali murid itu seperti apa, baik atau tidak, agar orang tua itu percaya kepada guru, kepada pihak sekolah, begitu. Kemudian teori yang kedua adalah teori sifat. Di sini kepala sekolah harus mampu memahami konsep pendidikan. Nah, konsep pendidikan ini maksudnya adalah
untuk membentuk guru yang berkualitas dan menciptakan generasi yang tangguh. Kemudian yang kedua, ada kepala sekolah harus memiliki integrasi atau kepala sekolah harus memiliki integritas, bukan integrasi di sini. Integritas tinggi terhadap pendidikan. Maksudnya adalah untuk upaya penguatan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pendidikan. Gitu. Kemudian, kepala sekolah harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Agar apa? Agar tidak ada diskomunikasi antara murid dan pihak guru ataupun kepala sekolah terhadap guru yang lain. Gitu. Kemudian ada juga kepala sekolah harus mampu menjalin hubungan baik. Nah, di sini hubungan baik bukan terus ada hubungan sesuatu yang di luar batas, namun seperti halnya hubungan antara murid dan guru. Kemudian yang ketiga, teori perilaku. Di sini penerapannya itu kepala sekolah menciptakan lingkungan kerja yang positif, bersikap terbuka dan transparan, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses, membuat keputusan berdasarkan data dan bukti. Kemudian yang terakhir, menepati janji. Kemudian saya akan menjelaskan teori situasional. Di sini kepala sekolah menggunakan teori ini, yaitu dengan gaya telling untuk memberikan instruksi, kemudian selling untuk memberikan motivasi, kemudian delegating untuk memberikan sebuah apresiasi. Untuk gaya delegating ini, kepala sekolah digunakan untuk memberikan otonomi, bukan sebuah apresiasi. Kemudian yang selanjutnya ada teori transaksional. Teori ini digunakan kepala sekolah untuk memberikan penghargaan kepada guru staf atas kinerjanya. Kemudian ada kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk mengekspresikan dirinya ketika mengajar. Jadi kita bebas dalam mengajarnya. Kemudian kepala sekolah memberikan sebuah upah agar para guru menjadi semangat ketika mengajar. Kemudian yang terakhir ada teori transformasional. Teori ini mendorong kerjasama antara guru dan murid. Kemudian
kepala sekolah memberikan dana untuk pengembangan pembelajaran sekolah tersebut. Kemudian menjalin hubungan baik antar warga masyarakat sekolah. Nah, mohon maaf apabila penyampaian dari kelompok kami banyak salah. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.